Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, kita kali ini melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu ya. Kemarin itu adalah tentang surga, dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm ya, khususnya surat nomor 53 ayat 1 sampai 18. Kemudian sebelum episode ini adalah isim dalam Al-Quran ya, sama dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm surat 53 1 sampai 18. Mundur lagi, aku beri advice sama kalian, tolong dibaca dulu 2 episode surga itu sudah diciptakan atau belum ya. Nah, setelah kalian nanti membaca mengikuti kajian-kajian dari seri-seri video yang telah aku sebutkan, baru kalian nanti masuk ke kajian ini. Ini kajian terakhir ya, kajian penutup. Maka judulnya sedikit berganti ya. Jadi begini, ini menjadi judul besar. Dekonstruksi ya, dekonstruksi ya, penafsiran ya, Quran surat An-Najm ya, An-Najm surat nomornya 53 ya, ayatnya 1 sampai 18 ya. Ini kita hapus sudah ya, karena kan seperti yang aku sampaikan kembali ya, ujung kita itu kajiannya di sini. Ujung kita dari beberapa kajian-kajian yang lalu tuh ujungnya di sini, ini ya. Sasarannya tuh di sini, gitu, ya. Maka ini aku kasih garis bawah. Apakah menginformasikan tentang Mi'raj, bukan Isra ya, Mi'raj. Nah, nih. Dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm surat 53 1 sampai 18. Nih, dalam kurung begini. Apakah menginformasikan tentang Mi'raj? Ya. Oke. Sebelum ke sana aku jelaskan dulu. Ini mungkin kalau untuk tentang Mi'raj masih introduction ya, masih introduction. Tetapi kalau untuk Quran surat An-Najm 531 sampai 18 ini dekonstruksi penafsirannya ini final ya. Jadi kajian-kajiannya terus saling terkait dia, saling terkait. Maka aku ingatkan lagi, tidak bisa kalau mengikuti kajianku itu dia hanya satu tema, satu video langsung dia ambil kesimpulan, itu sepertinya akan menjadi lost meaning ya. Apalagi dia tidak tonton, dia tonton penuh aja tapi satu video cuman, itu bisa membuka kemungkinan lost meaning ya. Dia jadi harus apa yang telah aku sarankan tuh diikuti urut-urutannya supaya kamu itu paham. Oke, berikutnya banyak sekali aku puasa hari ini, hari Selasa. Ini kopi tadi malam ini. Aku ulangi lagi ya. Banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk aku menjelaskan Isra dan Mi'raj ya, dan aku selalu
mengapresiasinya, tetapi baru saat ini aku mengunggahnya dalam sebuah kajian. Tentunya kenapa demikian? Kenapa demikian lama requestnya baru aku tunaikan? Tidak lain dan tidak bukan adalah aku masih berpikir apakah publik siap untuk menerima apa yang mau aku sampaikan. Karena jelas ya, jelas apa yang aku sampaikan itu berbeda diametral dengan yang mainstream pahami sekarang ini tentang Isra ya, tentang Mi'raj itu beda. Tidak begitu aku memahaminya. Nah, ketika kan aku beberapa waktu yang lalu sudah bahas itu, sesuatu yang menjadi kontroversial sampai setahun lebih itu ya, bahkan sampai sekarang masih ada yang menggugat bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Itu polemiknya tinggi karena aku berhadapan itu bukan hanya dengan pendapat mainstream sekarang, tetapi juga dengan ulama-ulama klasik. Begitu juga nanti ketika aku menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Aku sudah jelaskan tentang Isra itu mungkin kita tidak terlalu keras ya perbedaannya, tidak terlalu diametral karena apa? Al-Quran menuliskan bahkan Isra itu menjadi salah satu nama surat. Tetapi ketika tentang Mi'raj ini akan menjadi keras ya, perdebatannya akan menjadi keras. Makanya aku sering memancing, tolong beri aku satu ayat di mana Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj, bukan tentang Isra. Kalau tentang Isra kita sepakat, Anda bisa baca di surat Al-Isra mulai ayat 1 itu. Tapi tentang Mi'raj, ada enggak Al-Quran bercerita menjelaskan tentang Mi'raj yang itu bukan hasil intervensi asumsi atau keinginan sepihak. Jadi dia tekstual. Seperti Isra itu dijelaskan tekstual. Masalah nanti bagaimana menafsirkan, memahami tentang Isra itu lain hal ya. Tapi setidak-tidaknya dia punya argumentasi literal. Ya. Kalau dalam bahasa pondoknya itu disebut nas, naklinya ada, bukan sekedar akli ya. Tapi kalau Mi'raj bagaimana? Setiap aku tanya kepada teman-teman, aku kan memancing nih ya, belum pernah aku bahas, baru kali ini akan kita bahas, itu pun dengan perhitungan yang sangat-sangat mendalam ya. Di mana Al-Quran menginformasikan tentang Mi'raj? Semua selalu mengutip surat An-Najm. Semua, tanpa terkecuali. Setiap teman-teman yang aku tanya, dia selalu mengutip surat An-Najm. Pertanyaannya, benarkah surat An-Najm itu menginformasikan tentang Mi'raj? Ini ya. Ini yang menjadi diametral di antara aku dan mainstream. Dan diametralnya juga itu dia berhadapan dengan ulama-ulama klasik. Gitu. Tapi kan ulama ya tinggal ulama, ada apa rupanya? Ya. Ulama ya biar aja tinggal ulama. Kan asik sekali-sekali ulama berhadapan dengan baru ya. Jadi maksudku gini loh, aku sangat tertantang sebetulnya mendiskusikan surat An-Najm ya 1 sampai 18 ini khususnya, itu diantara orang-orang yang punya kompeten untuk mendiskusikannya ya. Mereka yang secara akademis, misalkan alumni dari manalah, dari sebut saja dari Makkah, Madinah, Maroko, Mesir, atau dari mana lah ya, kita duduk bareng, kita bicarakan, kita diskusikan sebetulnya ayat ini bercerita tentang Mi'raj tidak gitu. Karena kalau kita berdiskusi secara akademis dan memang diskusi bersama orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya, itu jauh lebih enak daripada kita diskusi yang itu kepada publik sosial ya. Publik sosial itu medianya ya media sosial seperti sekarang ini. Nah, kenapa aku lama mengaktualisasikan bahasan tentang Mi'raj? Itu karena aku memikirkan kira-kira nanti responsibility yang diberikan oleh publik sosial, yaitu media sosial YouTube yang kita pakai sekarang ini, itu mereka siap enggak ya gitu loh.
Jadi bukan aku memikirkan aku, tidak. Justru aku memikirkan publik. Publik itu siap nggak ya menerima pemikiranku yang itu sangat-sangat diametral dengan apa yang mainstream pahami sekarang ini. Di situ masalahnya. Ya. Tetapi setelah lewat pemikiran-pemikiran yang aku renungkan, lewat aku pertimbangkan, akhirnya ya sudahlah. Aku akan menjelaskannya. Masalah nanti publik itu bisa menerima atau menolak atau bahkan memberikan stempel-stempel yang seperti biasanya. Oh, ini sesat ya. Ini tidak ikuti ulama ya. Ini keluar mainstream, itu ya. Ya sudahlah, aku terima. Aku terima ya, stempel-stempel itu aku terima dengan baik dan aku siap untuk menerimanya. Tetapi sesuatu yang sangat aku harapkan sebetulnya, aku ingin mendiskusikan ini secara akademik dengan orang-orang yang berkompeten. Ya. Orang-orang yang berkompeten untuk mendiskusikan Al-Quran. Kalau enggak, aduh janganlah, buang-buang waktu sia-sia dan hasilnya mesti tidak seperti yang diharapkan. Aku sangat sebetulnya. Kan banyak itu di YouTube itu yang ustadz-ustadz yang terkenal yang hafal Al-Quran, yang ngerti bahasa Arabian gitu. Aku akan bahagia, aku akan senang, dan aku akan mempertanggungjawabkan argumentasiku apabila ada sebuah kelompok yang menginisiasi ya, mempertemukan aku dengan mereka dalam sebuah diskusi ilmiah. Itu sangat aku tunggu gitu ya. Supaya apa sih? Supaya nanti yang benar itu yang argumentasiku atau argumentasi yang mainstream itu. Karena apa? Supaya umat ini tidak keliru memahami Al-Qur'an. Gitu loh. Jangan hanya bermodalkan ulama klasik, katanya terus menjadi bola salju dan itu dipahami secara mainstream sehingga yang mainstream itu yang benar. Tidak begitu ya. Makanya untuk semua peor-peorku itu justru aku mendorong kalian untuk ngaji ke banyak orang. Jangan hanya ngaji di sini, jangan. Aku justru melarang, aku justru tidak setuju ketika ada seorang guru, katakanlah gitu ya, melarang santrinya untuk mengaji ke orang lain. Jangan, ngapain? Ya biarin saja. Justru kalau aku dorong gitu. Karena dengan demikian santri itu akan mendapatkan wacana-wacana yang berbeda, yang itu berupa parcel, yang dengan gabungan wacana-wacana itu akan merujuk kepada satu bangunan yang utuh. Oh, begini loh duduk permasalahannya gitu. Ya. Jadi kalau aku terbuka, bukan hanya mengizinkan, justru menganjurkan, silakan kalian ngaji kepada yang lain-lainnya juga, itu sangat aku dorong sehingga nanti bisa mengerti. Wong aku saja guru Al-Qur'anku itu 3, bukan hanya 1 orang, 3, dan 3 ini bisa ada sama, bisa ada bedanya gitu. Ya. Masa yang aku berguru terhadap 3 guru terus aku melarang kalian untuk berguru pada orang lain, kan itu namanya tidak konsekuen. Ya. Jadi sekali lagi aku anjurkan banyak-banyaklah kalian berguru kepada siapa saja, nggak masalah. Toh nanti keputusan diambil dan ditolak kan kepada dirimu sendiri. Ya. Dengan begitu kamu akan semakin banyak informasi dan semakin bijak dalam membidik sebuah permasalahan. Ya. Khususnya untuk saat ini ya, permasalahan yang sedang kita diskusikan ya. Jadi jangan hanya bisa ngomong sesat. Itu stempel, dan stempel itu orang ngomong sesat dan stempel satu tidak perlu belajar, orang ngomong gitu aja kok ya. Tetapi itu kan menjadi tidak bermutu, nggak ada mutunya itu setiap argumentasi akademik maka bantah dia dengan argumentasi akademik, begitu. Itu baru berkualitas. Islam itu dikembangkan dengan ilmu kok, bukan hanya katanya. Dan aku kan sudah bilang, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, karena karena penglihatan, pendengaran dan akal itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab kelak. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi background, latar belakang kepada teman-teman semua yang sudah request ada setahun bahkan lebih ya. Baru sekarang aku jawab. Ya, pertimbangnya seperti itu. Publik siap nggak sih gitu? Maka sekarang siap nggak siap harus aku jawab. Nggak ada urusan.
Kamu mau siap itu urusanmu, kamu nggak mau siap urusanmu. Kamu nggak terima, ayo kita ketemu. Ya, tapi aku harus tahu dulu kapasitas dan otoritasmu itu sebagai apa. Kalau kamu hanya ngomong sesat-sesat aja, ya anakku yang baru SD juga bisa orang ngomong gitu aja kok. Ya, oke. Aku sengaja beri introduction banyak karena kalian harus aku siapkan dulu untuk menerima kajian ini. Dan sekali lagi aku ingatkan, kajianku bila mana dia berlawanan dengan mainstream, itu silakan saja. Kalau menurutmu benar kamu ambil, kalau tidak tinggalkan. Beres, nggak ada. Orang tugas juga kan hanya menyampaikan, ya. Menyampaikan, ya kalian punya otoritas terima atau tolak, gitu aja. Ya. Oke. Sebelum kesini aku review lagi. Pada awal dulu aku sudah jelaskan bermacam bentuk kata dalam Al-Quran, dan itu bisa dibagi menjadi 3 besar, yaitu isim, fiil, dan harf, atau ada yang bilang harfun, ya terserahlah mana mau dipakai itu ya. Terus berikutnya kita menukik pada isim, tidak pada fiil, tidak pada harfun. Isim itu sebuah kata benda, ya itu bisa dipahami dengan 2 metodologi. Bisa sebagai isim zat, berarti dia berbicara eksistensinya, tetapi bisa juga isim makna. Isim makna dia tidak berbicara pada eksistensinya, ya, tapi pada fungsinya. Itu satu alat sudah aku kasihkan untuk membantu tools ya untuk memahami ayat ini, ya. Jadi kita harus tahu ketika ada isim, kita harus tahu isim itu harus kita pahami secara isim zat atau isim makna, itu ditentukan dulu. Ya. Oke, sekarang tools kedua, ayat kedua, aku sudah jelaskan kemarin. Tidak ada satupun, dan itu tanpa terkecuali, tidak juga nabi, semuanya uniform, umum, ya, tanpa terkecuali. Di antara kita, mulai zaman dulu sampai zaman nanti kiamah, ya, zaman kebangkitan, belum ada yang melihat surga, ya, melihat saja belum, apalagi masuk, melihat saja belum, ya. Kemarin sudah aku tunjukkan hadisnya, aku tunjukkan ayatnya, ya, bahwa kenikmatan itu masih disembunyikan oleh Allah gitu. Jadi dua tools itu nanti akan membantu memahami Quran surat An-Najm 531 sampai 18 ini, ya. Oke, kita mulai sekarang, ya. Kamu baca di Al-Qur'anmu. Jam berapa lama deh? Sudah berapa lama? Masih 18. Oke, berarti masih panjang. Arabiannya aku tidak bacakan, ya. Nanti kalian langsung aja membidik ke Arabiannya. Bila ada yang salah, tunjukkan aku di mana salahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu dalam kurung Muhammad, ya, tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkan itu dalam kurung Al-Quran, ya, maksudnya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Oke. Jibril yang sangat kuat. Sebentar aku tandai dulu. Jibril yang sangat kuat. Oke. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Oke. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Oke. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya dalam kurung Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Oke. Berikutnya, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maksudnya Kanjeng Nabi, ya.
hatinya Kanjeng Nabi. Hatinya tidak mendustakan apa ya yang telah dilihatnya. Oke. Pertanyaanku, Kanjeng Nabi Muhammad melihat dengan apa? Ini harus jelas dulu. Di ayat 11 dikatakan hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Pertanyaanku, Kanjeng Nabi Muhammad melihat dengan apa? Aduh. Coba jawab. Dengan apa? Ya. Ini kalau kita bisa apa namanya? Bisa ketemu darat ya, tidak begini atau tidak zoom itu aku menggiring kamu ya, membawa kamu kepada sebuah pemahaman yang aku bangun, itu lebih gampang. Kalau gini agak sulit. Makanya aku diajak diskusi yang itu di dalamnya terdapat perbedaan yang diametral, aku itu kadang-kadang berpikir ulang, dan sampai sekarang para pendeta-pendeta itu belum pernah yang mengajak aku diskusi lewat Zoom, lewat apa itu aku terima, belum pernah. Kalau aku mau diskusi itu ya di darat, ketemu darat gitu ya, di darat. Jadi aku bisa mengklarifikasi saat itu juga dan langsung berhadapan muka. Kalau lewat media itu sulit. Contohnya yang ini. Kalau lewat media gini sulit, karena aku ingin jawaban dari kamu saat ini. Misalkan aku tanya, Kanjeng Nabi Muhammad itu melihat dengan apa? Nah, aku ingin jawabanmu itu pasti, dan itu akan menjadi kunci untuk bagaimana aku mengunci engkau sehingga engkau tidak akan berlari dari apa yang kamu pahami. Sehingga nanti kita lihat kepahamanmu itu benar atau salah. Tapi kalau gini kan tidak bisa. Ya. Maka aku akan jelaskan lah langsung ya. Teksnya jelas. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu melihat dengan hati, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata ini. Ya, lihat. Jadi seandainya pada saat itu kamu ada di samping Gua Hira, ya, karena ini kan peristiwa ini sekarang gini. Ayat 1 sampai 11 itu peristiwanya di mana? Itu menceritakan peristiwa di mana? Itu ya, maka ini ya kita dibantu oleh Depak ya. 1430 ya. Ayat 4 sampai 11 menggambarkan peristiwa turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Jadi kata Depak, ini peristiwa ayat 1 sampai 11 ini peristiwa di Gua Hira. Jadi lokusnya itu di Gua Hira. Seandainya kan dari sejarah ini ya, sejarah tolong dikoreksi. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan sering bersama Maisaro ya. Dulu aku kira Maisaro itu nama perempuan, ternyata laki ya. Sering bersama Maisaro gitu lah. Seandainya pada waktu di peristiwa di Gua Hira itu Maisaro ada di sisi Kanjeng Nabi Muhammad, apakah dia bisa melihat Jibril? Pertanyaannya, bisa tidak? Maka dengan jelas tidak bisa. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad melihatnya dengan mata hati, bukan dengan mata zohir ini. Maisarah belum tentu punya atau kemampuan atau bisa mata hatinya melihat. Gitu, ya. Makanya kalau untuk hal-hal yang itu gaib, bisa jadi ada dalam sekelompok orang, katakanlah 3 orang, itu yang bisa melihat itu cuman 1 saja, yang lainnya tidak melihat. Gitu loh. Ya. Kalau dia dalam perspektif gaib itu, tapi sangat sulit kita diskusikan karena itu sudah berbicara hal-hal yang gaib, nanti parameternya juga jadi agak ribet juga ya. Makanya aku lebih senang mendiskusikan hal-hal yang saintis. Dia lebih terukur. Kalau gaib itu parameternya apa, kan ribet juga. Tapi jangan sekali-kali mengatakan yang gaib itu tidak ada. Ya. Oke. Aku bertegas lagi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Dan peristiwa ayat 1 sampai ayat
12 ya. Itu tapi kok di sini dijelaskan ayat 4 sampai 11 karena ayat 1 2 3 dan introduction ya. Itu menunjukkan lokusnya itu di Gua Hiro. Mumpung aku ingat ya, banyak teman-teman yang nggak tahu kenapa kok Allah tuh bersumpah demi bintang ya ketika terbenam, atau ada lagi demi masa wal asri itu kan, atau demi yang lain itu. Perhatikan, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah itu mesti sesuatu yang berguna, yang mulia, yang agung, gitu ya. Gak mungkin kita itu mau bersumpah itu sumpah demi sampah gitu kan, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Makanya seperti di sini Allah demi bintang ketika terbenam. Bagaimana kita lihat keagungan bintang itu saat malam, ya. Dan yang paling bisa menikmati keagungan bintang itu adalah para nelayan ketika dia di tengah lautan, itu kompasnya bintang. Jadi bagaimana bintang itu sangat bermanfaat. Ya, itu hanya sekedar intermezzo ya. Karena kadang-kadang ada yang jawab mumpung ingat, ada yang tanya maksudku mumpung ingat aku jawab. Oke. Ya, 2 poin yang bisa kita ambil. Lokusnya yang aku baca tadi itu di Gua Hira ya, dan Kanjeng Nabi Muhammad melihat dengan mata hatinya. Berikutnya ayat 12 ya. Maka apakah kamu, maksudnya musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Ya. Itu yang ke-12. Ayat yang ke-13 ya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Jadi ini sebuah tempus dan deliktinya ya, tempus deliktinya dan lokus deliktinya itu beda ini ya. Kalau tadi kan lokusnya di Gua Hiro. Sekarang ini nanti mulai ayat 13 ini lokusnya di mana ini? Ya, ini lokusnya di mana? Ini yang menjadi permasalahan nanti. Ya. Kalau tempusnya jelas beda karena di sini dijelaskan, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam kurung ya, dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ya, jelas ya. Tempusnya beda karena dikatakan pada waktu yang lain. Ya, jadi dia tidak sama dengan peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Itu temponya itu berbeda. Lokusnya juga nanti berbeda ini. Ya, di mana lokusnya ini? Oke. Aku tidak dekonstruksi dulu ya. Aku apa adanya dulu, nanti baru kita diskusikan satu persatu. Yaitu di Sidratul Muntaha. Lihat ya. Dia tidak Depak tidak terjemahkan. Depak copy paste Sidratul Muntaha. Tahu kalian Sidratul Muntaha? Ini masalahnya, ya. Di Sidratul Muntaha. Aku ulangi dari atas. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat ya, melihat dengan mata hatinya tadi itu ya. Siapa yang dilihat? Jibril ya. Pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, begitu kata terjemahan Depak. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya, aku lanjutkan dulu ya. Yang ke-16, Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nomor 17-nya, penglihatannya, maksudnya Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Oke, ayat berikutnya aku kira tidak ada masalah itu ya, 19 sampai nanti ke 25 itu nggak ada masalah ya, kita tidak diskusikan, kita berhenti di ayat 18. Oke, kita lihat
Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha apa itu? Kamu ngerti nggak? Karena ini sama depak tidak diterjemahkan. Ditulis saja Sidratul Muntaha. Lihat catatan kakinya di 1431. Gini. Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Nah, disinilah cikal bakal, ya. Publik itu menggunakan argumentasi ketika aku tanya di mana Al-Quran menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Mi'raj. Mereka langsung menuju surat An-Najm 53 1-18. Itu ternyata itu tidak tekstual tapi berdasarkan keterangan di catatan kaki ini, ya. Aku ulangi lagi, Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Pernyataan dikunjungi Nabi ketika Mi'raj ini dari mana? Apakah di sini menceritakan tentang Mi'raj? Coba, ya. Jadi gini loh, ya. Aku tidak intervensi, ya. Aku belum dekonstruksi. Apa adanya dulu, ya. Apakah Quran surat An-Najm, ya, 5318 ini menjelaskan tentang Mi'raj? Kalau tidak ada catatan kakinya itu nanti nomornya 1431. Ini ya, catatan kaki. Apakah kalian menangkap ada informasi tentang Mi'raj di sini? Itu loh. Kan tidak di sini tambahkan tidak menceritakan tentang Mi'raj. Lalu kenapa mainstream selalu menggunakan penjelasan ayat ini untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu Mi'raj, tentunya Mi'raj seperti apa yang dia pahami sekarang ini, ya, dengan menggunakan ayat ini. Itu tidak lebih karena ini adanya catatan kaki kalau di Al-Quran depak itu, ya, bahwa Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di langit yang ketujuh yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Ya, pertanyaanku, penjelasan ini didapat dari mana gitu loh? Ini kan penafsiran, setiap orang bisa saja ngisi. Nanti penafsirannya bisa tak ubah lagi nih. Dan aku merubahnya, aku tunduk terhadap Al-Quran. Ini penjelasan seperti apa? Dari mana? Ini kan bisa membuat orang menjadi lost contact, gitu loh. Apakah benar An-Najm ini menjelaskan tentang Isra Mi'raj? Padahal tidak sama sekali ada narasi Isra Mi'raj. Mi'raj. Isra nggak kita diskusikan, ya. Mi'raj. Apakah ada narasi tentang Mi'raj sini? Tidak ada. Maka pemahaman orang kalau ditanya dari mana argumentasi Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj lalu menggunakan ayat ini, itu korban dari ini, catatan kaki ini. Nah, pertanyaanku, ini pertanggungan jawabnya bagaimana ini catatan kaki ini? Siapa yang memberi catatan kaki ini? Depak dari mana kok tahu Kanjeng Nabi Mi'raj? Itu loh. Dari mana kok tahu Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh? Kan ada dua permasalahan. Sidratul Muntaha tempat yang paling tinggi, benar gak? Sidratul Muntaha itu tempat kah? Ini kan jadi kacau, ya. Apakah Sidratul Muntaha itu sama dengan Gua Hira? Kalau Gua Hira itu jelas tempat. Sidratul Muntaha ini apakah tempat? So, aku bilang begini loh. Apa ya? Ini loh. Ini benda kan, dia isim kan, ya, bukan fiil kan. Ini menghapus ini apa tempat ini? Ini tempat bukan sih? Gitu loh. Ini lokus bukan? Makanya tadi kan aku sudah jelaskan di ayat 1 sampai berapa ini? 11 itu lokusnya dijelaskan oleh depak, itu lokusnya Gua Hira. Oke deh, aku nggak keberatan. Gua Hira, oke. Tapi ketika ayat 13 sampai ke 19, lokusnya itu di mana? Tempat peristiwanya itu di mana? Catatan kaki ini mengatakan Sidratul Muntaha
yaitu tempat yang paling tinggi di langit yang ketujuh, yaitu tempat yang dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Lah kok ero kon saka ngendi, kon ero iku saka ngendi gitu loh. Dari mana ini ya? Ya. Coba sekarang kita lihat supaya kamu tahu sidrat itu apa sih? Sidrat itu apa? Ya. Jadi, aku akan bantah ini, tapi bantahanku tetap aku merujuk terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ayatin bainatin, ya. Ayat yang satu dia akan menjelaskan ayat satunya. Sesama ayat itu saling mendukung, saling menjelaskan. Kita coba cari di ayat lain sidrat itu apa, gitu loh. Ya, kalau di sini kan sidrat itu tempat yang paling tinggi, dia menjadi lokus. Ya, dia menjadi lokus delicti, tapi benar enggak dia menjadi lokus delicti itu benar enggak ketika dijadikan lokus? Oke, sekarang Al-Qur'anmu lihat di surat Saba ya. Surat Saba surat 34 ayatnya 16. Ya. Di sini ya. Ini komparatif aja ini nanti. Ya enggak apa-apa aku tulis ya. Quran surat Saba. Ya. Suratnya 34. Udah berapa jam, Le? 36. Waduh, enggak kerasa. 34 ya. Nomornya ayatnya 16. Ya, nomornya ayatnya 16. Di situ kamu akan mendapatkan penjelasan tentang sidr. Ya, sidr. Oke. Nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buka Al-Qur'anmu buka. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun. Nah, nanti kebun ini kamu lihat dia pakai apa ini kebunnya ini, ya. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi dalam kurung pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sidr. Ya. Tadi kan di sini kan Sidratul Muntaha. Ya. Jadi Sidratul Muntaha itu dua kata, sidr dan muntaha. Itu bukan satu kata. Ya. Ini kalau nggak ngerti nanti tetap nggak berubah nanti cara pandangnya. Kita lihat dulu 34:11. Bentar. 34:11. 34:11. Bentar ya, kita harus cari dulu. 34:11. 34:11. 10 di sini, 11 di sini. Ini 3 surat ke-34. Surat ke-34 surat Saba 11 ya. Yaitu 16 yang sorry. Pantesan enggak ketemu. 16. Sorry ya. Sorry, 16 surat 34 16 ini udah ditulis kok ya. Salah ngomong, salah ucap. Gini ya. Surat 16 kita mulai. Ya, tetapi ya fa'aradu ya, tetapi mereka berpaling, maka kami kirim ya fa'arsalna kepada mereka sailal, banjir ya, arim yang besar ya, dan kami ganti mereka wa ba'dalnahum ya dalam kedua kebun mereka. Lihat itu kebunnya pakai apa? Bi janatihim. Jana ya, sudah aku jelaskan loh ya kemarin ya. Jana, aku sudah jelaskan ya. Jana ini bisa dipahami secara isim zat, bisa dipahami secara isim makna. Ya, salah memahami isimnya, lose context kamu, lose meaning kamu. Ya, di sini pakai jana dia. Ya,
ternyata jananya diterjemahkan secara isim zat. Apa di sini? Kebun, bukan surga. Jadi artinya tidak semua jana itu bisa diterjemahkan surga. Ya, ini sudah aku kupas tuntas lah kemarin ya. Oke. 16 mana ya tadi? 16. Oke. Sebentar. 16 ya. Oke, selanjutnya janata ini, jana seperti rok'ata ini berarti 2 rakaat. Janata ini berarti 2 jana, 2 kebun, bukan 2 surga. Ya. Aku tekankan lagi, janata ini 2 kebun, bukan 2 surga. Karena ini nanti akan aku gunakan untuk menjelaskan ini. Itu perlunya, kenapa aku kemarin jelaskan bahwa surga itu belum ada yang melihat, belum terbetik dalam hati. Ya. Karena kalau nggak aku jelaskan secara akademik begini, ini yang apa namanya ini, yang kelas-kelas apa ya, kelas-kelas dogmatis itu sulit untuk menerima. Ya. Yang beragamanya itu apa kata ulama saja. Ya ulama ya bisa salah kok. Apa kata Kanjeng Nabi gitu loh. Apa kata Al-Qur'an gitu loh. Kalau ulama itu ya kalau dia benar kita ikuti, kalau enggak ya jangan diikuti. Masalahnya kamu bisa enggak untuk menentukan ulama itu benar atau salah? Ya kalau kamu enggak belajar ya enggak bisa. Seperti ini aku katakan salah karena aku belajar dan aku akan membenarkan ini. Makanya tadi aku mengundang siapapun yang mau menjadi EU untuk mempertemukan aku, itu pilih salah satu atau 3 atau 4 orang lah yang di YouTube itu yang terkenal itu, yang jago-jago Al-Quran itu, untuk kita duduk bareng. Karena enak, sama ngopi ya, kita diskusi ya. Nanti ketemu ya alhamdulillah, enggak ketemu ya alhamdulillah. Karena apa? Aku juga tidak menutup kemungkinan mereka yang mengatakan ini sebagai argumentasi mi'raj tentunya punya dalil juga. Tapi harus ingat, aku juga nggak sembarangan kalau mengatakan bahwa surat An-Najm 531 sampai 18 tidak ada satu diksi pun ya dalam narasinya menjelaskan tentang mi'raj. Mi'raj itu diambil dari catatan kaki ini, di mana sidr sudah dipahami dengan salah. Dan itu katanya ketika mi'raj, dari mana itu diambil? Makanya sekarang kita lihat sidr itu apa sih? Apakah dia tempat? Ya. Karena di sini dikatakan tempat. Oke. Ya. Ayat 16. Pelan-pelan aja ya. Janata ini ya, 2 kebun. Jadi bukan 2 surga. Jadi jana itu bisa dipahami sebagai isim zat, maka dia menjadi kebun, isim makna dia menjadi surga. Ya. Inilah kelebihan kita sebagai orang Islam. Kita punya original teks Al-Quran. Seandainya original teksnya Al-Quran itu hilang, waduh, kita bisa berantem 7 hari 7 malam. Ya. Alhamdulillah kita masih punya original teks aslinya Al-Quran, kita masih punya. Sehingga kalau kita nggak ketemu di terjemahannya, sudah kembalikan aja ke originalnya. Ya. Di sini janata ini diterjemahkan 2 kebun, bukan 2 surga. Oke, aku lanjutkan. Ini sebetulnya kebun, taman, bisa ya. Terserah, pilih mana yang paling tepat. Kalau pada konteks ini paling tepat kebun ya. Yaitu ditumbuhi dalam kurung pohon-pohon yang berbuah pahit ya. Jawatul ukulin ya. Kamtiu itu pahit. Wa asliu, dan pohon asel ya. Di sini ada wawunya, wa asel ya. Pohon asel. Dan sebagian wasaim ya min sidrin. Nih loh. Min sidrin. Sidrin itu apa? Sidratul. Nanti jadi dia sidratul muntaha. Yang di sini dia menjadi satu, sidratul muntaha. Padahal itu sidrat sendiri, muntaha sendiri. Nanti yang kita bicarakan muntahanya, kita bicarakan sidratnya itu apa sih? Untuk menguji ini benar nggak ketika sidrat itu dipahami menjadi lokus, itu menjadi tempat. Ya, oke, sidr. Ya, sudah jelas ya. Min sidrin, ya. Jadi pohon sidr. Ternyata
Sidr itu nama pohon, bukan nama tempat, bos. Gimana ini? Di situ aja sudah mulai nampak. Sidr itu nama pohon, ya. Nama pohon, ya. Ya, aku lanjutkan. Kalilin, ya, dalam keadaan yang sedikit maksudnya, ya. Jadi kita lihat sekarang sidr, ya. Di sini di Al-Quran ini tidak ada catatan kakinya, tidak dijelaskan, ya. Sudah jelas sidr itu diterjemahkan pohon. Memang dia nama pohon, ya. Oke. Jadi kalau nggak begitu penting supaya kita bisa hemat kajiannya itu, karena kalau terlalu panjang juga nanti banyak yang protes, ya. Ini sudah dibikin sempit aja, Arabiunnya nggak aku baca aja sudah panjang. Apalagi kalau aku baca semua, maka aku akan baca ketika itu memang perlu, ya, seperti ini tadi. Nah, begini ya. Ini Al-Quran Depak, ya. Surat 34, surat Sabah, ya, kaum Sabah. Ini yang 16. Ini sidr, ya. Di sini jelaskan pohon sidr, dan kita sudah cross check ke original teksnya juga di pohon sidr. Lalu kita cari tahu, di sini catatan kakinya 1238. 1238 apa pohon sidr itu? Nah, ini dia. Pohon sidr, ini menjelaskan pohon atsel dulu, karena kan ada dua pohon tadi, ya. Jannatain tadi, ya, dua pohon tadi, ya. Di sini asel dan sidr ini dijelaskan. Pohon asel ialah sejenis pohon cemara. Nah, pohon sidr ialah sejenis pohon bidara. Nah, dari sini kita sudah jelas tahu sidr itu pohon, bukan tempat. Gitu loh. Bagaimana di sini dia catatan kakinya bisa menjadi tempat. Sidratul Muntaha yaitu, ya, tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Ya ampun, orang Al-Quran sudah menjelaskan sidr itu pohon, kok bisa menjadi tempat. Sekarang kalau kita adu, ya, ini nggak bertentangan. Ini, ya, catatan kaki ini kalau kita adu dengan catatan kaki 1238 bertentangan. Di sini sidr, ya. Sidr itu tempat, lokus dia. Ya. Sedangkan di sini sidr itu apa? Nah, pohon, nama pohon. Gitu loh. Masa pohon itu tempat sih? Ini sudah nggak ketemu. Aku menjelaskan. Maksudku begini loh. Padahal Al-Quran di surat Sabah sudah menjelaskan sidr. Bagaimana di sini bisa keblangsak? Gitu loh. Yang aku bikin heran. Dan akhirnya keblangsakan itu diikuti oleh mainstream. Ya. Ini kan penghapus ini. Masa ini tempat? Nah, ini sidr ini pohon, bukan tempat, bukan lokus. Ya. Kalau di sini nanti kamu cek, ini di Quran suratnya surat 53, ya. Di sini Qurannya di surat 34. Kamu cek catatan kaki ini, nggak ketemu, bertentangan. Jadi sidr itu apa? Pohon. Ya. Oke. Aku udah berapa lama nih? Waduh, sepertinya ini harus jadi 2 season, ya. Ya nggak apa-apa lah ini, ya. Ini berarti ini nanti bikin sesi pertama ya, supaya mas-mas nyarinya gampang. Ini sesi pertama, karena kalau aku lanjutkan nanti bisa 1 jam lebih ini. Aku tunjukkan pohon sidr aja dulu supaya ini aku harus runtuhkan. Kalau ini nggak runtuh, kamu akan ngeyel tetap mengatakan bahwa ini menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Itu loh masalahnya. Makanya ini harus aku runtuhkan. Sebetulnya aku sudah runtuhkan dengan catatan kaki ini. Aku runtuhkan dengan catatan kaki ini. Catatan kaki ini bukan sembarang meruntuhkan aku, bukan berdasarkan pendapat, tapi berdasarkan Al-Quran di surat 34 ayat 16. Ya. Jadi cari penjelasan Al-Quran itu berdasarkan Al-Quran. Kalau seorang orang mau nafsirkan, ya terserah saja. Masalahnya penafsirannya ini bertentangan nggak dengan Al-Quran? Ternyata bertentangan. Orang Al-Quran mengatakan sidr itu pohon, kok di sini dikatakan sidr itu tempat. Kan jadi kacau. Oke. Sekarang aku semoga ini ada. Kemarin sudah aku siapkan. Ya. Supaya kamu tahu pohon sidr itu seperti apa, ya. Aku kemarin minta sama temanku di Malang Batu sini, ya. Batu ini kan dulu bagian dari Malang, cuman karena pemekaran menjadi sendiri, ya, akhirnya Malang sendiri.
Batu sendiri. Nah, di daerahku di Batu sini tuh banyak orang budidaya bunga ya, kembang ya. Nah, ini aku kemarin minta kepada temanku supaya kamu ngerti gitu loh, nggak pohon bidara itu seperti apa. Kalau kamu mau ngerti langsung ya Rene kontak tutui. Kesini kamu aku kasih tahu. Bidara itu nama pohon bunga, bukan nama tempat. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kemana ini? Sebentar ya. Supaya kamu tahu. Sebentar. Apa iki dah? Enggak ono. Bentar, aku lihat di sininya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada. Nah, alhamdulillah ada. Ini Le, kasih tahu Le, om-om, mas-mas, mbak-mbak, tante-tante kasih tahu supaya bodohnya itu pada hilang ya. Supaya enggak sedikit-sedikit ulama, sedikit-sedikit ulama. Ya ulama yang mana? Kalau ulama yang benar ya kita ikuti, kalau ulama yang salah ya enggak. Baru juga bisa benar kok, bukan hanya ulama yang bisa benar. Ini dulu Le, tunjukkan sampai kira-kira berapa menit. Nah, itu sidrat itu. Kalau kita nyebutnya bidara. Ya. Itu sidrat. Itu bidara. Berhentikan agak lama dikit supaya om-ommu, tante-tantemu itu bodohnya hilang ya. Jangan gampang dibodoh-bodohi ya, tapi kalau tetap nggak mau ngaji ya bodoh. Ya. Sudah? Nah, itu pohon bidara. Sebentar lagi ya, nanti Bapak tunjukkan lagi supaya lengkap. Ini pohon bidara yang lebat ya. Nanti supaya lebih jelas lagi nih. Nah, ini ada nampak anunya nih, nampak batangnya. Nah, ini Le, tunjukin Le. Kok tadi itu kan lebat sekali. Tuh. Ya. Tunjukin. Kasih saat berapa detik lah gitu supaya om-om, mbak-mbakmu itu bisa paham, bisa ngerti pohon bidara itu apa. Bidara itu apa. Sudah? Oke, jadi itu ya pohon bidara. Jadi bidara itu pohon yang kalau dalam Arabiannya itu namanya sidrot ya, sider. Jadi sider itu pohon, bukan lokus, bukan tempat. Ini sudah selesai. Belum nanti tentang mi'raj. Dari mana mi'rajnya itu? Kok tahu mi'raj itu dari mana? Karena ayat ini tidak berbicara tentang mi'raj gitu, ya. Oke. Kita akan ketemu di season seri kedua karena masih panjang ini ya. Dan aku belum mendekonstruksi loh ya. Aku belum mendekonstruksi ini ya, masih seperti apa adanya terjemahan depak umum ya. Nanti di season kedua aku dekonstruksi sehingga kalian mendapatkan sebuah gambaran yang clear, yang jelas gitu ya. Jadi begitu, kalau kamu belajar, kamu tidak hanya bisa menyalahkan, karena setiap orang menyalahkan dalam perspektif akademis, dia harus bisa membenarkan. Jangan hanya ngomong salah tapi nggak bisa membenarkan, itu yo telo aku jenengi gitu ya. Jadi bisa mengkritisi tapi memberikan solusi. Ya, aku mengkritisi tapi aku memberikan solusi. Solusinya apa? Nanti aku akan dekonstruksi penafsirannya supaya genah. Ya, supaya genah. Baru nanti setelah ini kita menjurus ke mi'raj. Nah, ini masih introduction ini. Ya. Tentang mi'rajnya masih introduction. Kalau tentang ini sudah masuk ke inti. Oke, itu dari aku ya. Cukup lelah juga ya. Semoga besok bisa kita lanjutkan kajian-kajian berikutnya tentang dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm 53 1 sampai 18. Dan aku ulangi lagi ya. Aku bukan hanya mengizinkan, justru aku menghimbau, menyarankan coba kalian ngaji lagi di tempat-tempat yang lain ya. Jadi jangan hanya di sini. Coba dalam kasus ini aja dulu. Sampai di daerahmu kan ada yang kamu anggap ustadz siapalah, terserah ya. Kamu ngajikan. Jadi jangan ngaji sini aja. Supaya informasimu itu lengkap ya. Itu nanti kamu akan menjadi paham.
ya. Jadi aku bukan tipe yang orang melarang, oh ngaji ke aku aja jangan ngaji ke lain gitu. Emangnya siapa lu kok melarang-larang orang? Itu guru geblek gitu kalau melarang muridnya ngaji ke guru lain ya. Jangan diikuti guru-guru seperti itu. Oke, itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.